Tenang Ibu, kita akan membalas dendam kepada mereka yang sudah mengkhianati kita berdua. Kabut pagi masih menggantung di perbukitan Kuningan ketika Dirga berdiri di depan rumah kayu peninggalan kakeknya. Rumah itu tua, catnya mengelupas, dan atapnya bocor di beberapa bagian, namun di sanalah seluruh hidupnya berakar. Dirga menarik napas panjang, memandang sawah yang tak lagi memberi hasil cukup untuk menghidupi keluarga. Di dadanya, ada perasaan sesak, antara pasrah dan malu karena belum mampu memberi kehidupan yang layak bagi orang-orang yang ia cintai. Sebagai anak lelaki satu-satunya, Dirga memikul tanggung jawab besar. Ayahnya mulai sering mengeluh sakit pinggang, sementara ibunya semakin renta dan mudah lelah. Setiap pagi Dirga berangkat bekerja serabutan, kadang ke sawah orang, kadang mengangkut pasir di sungai, namun upah yang dibawa pulang selalu terasa tak pernah cukup. Malam hari, ia kerap terjaga, memikirkan kebutuhan rumah yang terus menumpuk seperti bayangan gelap yang tak mau pergi. Lastri, istrinya, adalah perempuan sederhana yang dulu ia nikahi dengan penuh cinta. Wajahnya lembut, suaranya halus, namun di balik senyum itu tersimpan kecemasan yang sama. Ia pandai menyembunyikan kecewa, selalu berkata cukup meski dapur sering nyaris tak berasap. Dirga tahu, setiap tatapan Lastri yang menerawang adalah doa yang tak terucap, doa agar hidup mereka berubah. Di meja makan yang reyot, mereka sering duduk berempat dalam diam. Sendok beradu dengan piring, tapi tak ada percakapan berarti. Ayah Dirga lebih banyak menunduk, ibunya sesekali menghela napas panjang. Dirga merasa seolah dirinya adalah pusat dari segala kekurangan itu, lelaki yang seharusnya menjadi sandaran, namun justru ikut terseret oleh kemiskinan. Harga diri Dirga perlahan terkikis. Setiap kali melihat tetangga membangun rumah baru atau menyekolahkan anak ke kota, hatinya perih. Ia bukan iri, hanya merasa tertinggal jauh oleh hidup. Di balik tubuhnya yang tegap, tersimpan kelelahan batin yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Suatu malam, hujan turun deras disertai suara genting bocor yang menetes ke lantai. Dirga duduk sendiri di ruang tengah, menatap tetesan air yang jatuh seperti waktu yang terus berlalu tanpa memberi ampun. Dalam hatinya, muncul pertanyaan yang menghantui, sampai kapan ia harus hidup begini? Sampai kapan Lastri dan orang tuanya menanggung nasib yang sama? Di tengah keheningan itu, muncul sebuah tekad yang asing namun kuat. Dirga sadar, jika ia tetap bertahan di Kuningan dengan pekerjaan serabutan, hidup mereka tak akan berubah. Ada ketakutan besar di dadanya, namun juga secercah harapan yang mulai menyala, harapan akan jalan lain, meski penuh risiko dan pengorbanan. Malam itu, Dirga menatap langit-langit rumah dengan mata basah. Ia belum tahu bagaimana caranya, belum tahu kemana langkah akan membawa, namun satu hal ia yakini, demi keluarganya, ia harus berani mengambil keputusan besar. Dari rumah sederhana di Kuningan itulah, takdir Dirga perlahan mulai bergerak menuju arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, keputusan yang semalam hanya berputar di kepala Dirga kini terasa nyata dan menyesakkan. Ia duduk di beranda rumah, menatap halaman basah sisa hujan, sementara detak jantungnya berpacu tak karuan. Keinginan untuk mengubah nasib berbenturan dengan rasa takut meninggalkan segalanya. Kuningan bukan sekadar tanah kelahiran, di sanalah orang-orang yang ia cintai bergantung pada kehadirannya. Dirga akhirnya memberanikan diri berbicara. Suaranya bergetar saat ia menyampaikan niat untuk bekerja ke luar negeri, ke Korea Selatan. Kalimat itu meluncur perlahan, seolah bisa pecah kapan saja. Ibunya terdiam, menatap wajah anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya tak langsung menjawab, hanya menarik napas panjang, seakan memahami bahwa keputusan itu lahir dari keputusasaan yang dalam. Lastri yang sejak tadi mendengarkan dalam diam, mendadak menggenggam ujung bajunya sendiri. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar menahan tangis. Ia tahu, kepergian Dirga bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perpisahan panjang yang penuh risiko. Namun ia juga tahu, suaminya sudah terlalu lama menelan pahitnya hidup. Apa tidak ada cara lain? Tanya Lastri lirih, nyaris berbisik. Pertanyaan itu menusuk hati Dirga. Ia ingin berkata tidak, ingin meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun yang keluar hanya anggukan lemah. Dalam diam itu, cinta mereka diuji oleh keadaan yang tak memberi pilihan ramah. Ibunya akhirnya berbicara, suaranya lembut namun syarat doa. Ia mengizinkan Dirga pergi, meski air mata jatuh tak terbendung. Ia percaya, pengorbanan anaknya bukan demi ambisi, melainkan demi keluarga.
Ayah Dirga menyusul dengan restu yang berat, menepuk bahu anaknya seakan menyerahkan tanggung jawab dan harapan sekaligus. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Dirga mengurus berkas, mengikuti pelatihan, dan menjual barang-barang kecil demi ongkos. Setiap langkah terasa seperti mencabik hatinya sendiri. Malam-malam menjadi semakin sunyi, sebab ia dan Lastri lebih sering terdiam, seolah takut kata-kata justru akan memperdalam luka perpisahan. Pada satu malam terakhir sebelum keberangkatan, Dirga dan Lastri duduk berdampingan di ruang tengah. Lampu temaram menerangi wajah mereka yang lelah. Dirga berjanji akan setia, akan mengirimkan uang dan kabar, akan pulang membawa kehidupan yang lebih baik. Lastri hanya mengangguk sambil menahan tangis, menggenggam janji itu erat-eratnya. Di sudut rumah sederhana itu, keputusan paling berat dalam hidup Dirga akhirnya mengikat takdir mereka semua. Tak seorang pun tahu apa yang menanti di depan, namun satu hal pasti, langkah Dirga menuju negeri asing telah dimulai, membawa harapan besar dan luka perpisahan yang mendalam. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba, membawa udara dingin yang terasa berbeda dari biasanya. Langit kuningan tampak kelabu, seolah ikut memahami beratnya langkah Dirga meninggalkan rumah. Sejak subuh, ibunya telah bangun, memasak nasi dan lauk sederhana sebagai bekal terakhir. Setiap gerakan tangannya gemetar, seakan ingin menahan waktu agar pagi tak kunjung berubah menjadi siang. Dirga keluar dari kamar dengan tas besar di punggungnya. Tas itu bukan hanya berisi pakaian, tetapi juga harapan, ketakutan, dan mimpi-mimpi yang selama ini terpendam. Saat ia melangkah ke ruang tengah, pandangannya bertemu dengan Lastri. Istrinya itu berdiri kaku di dekat pintu, matanya sembab karena semalaman tak berhenti menangis. Dalam tatapan mereka, tersimpan banyak kata yang tak sanggup diucapkan. Ibunya mendekat, membenarkan kerah baju Dirga dengan tangan bergetar. "Jaga diri baik-baik," ucapnya pelan, seolah suara keras akan memecahkan hatinya sendiri. Dirga mengangguk, lalu memeluk ibunya erat-erat. Dalam pelukan itu, ia merasakan tubuh ibunya yang semakin kurus, dan rasa bersalah langsung menghantam dadanya karena harus pergi meninggalkannya. Ayah Dirga berdiri agak jauh, mencoba terlihat tegar. Namun ketika Dirga menghampirinya, lelaki tua itu tak sanggup menahan air mata. Ia menepuk bahu anaknya dengan keras, seolah ingin menyalurkan seluruh harapan dan tanggung jawab hidup melalui sentuhan itu. "Buktikan kamu bisa mengubah hidup kita," katanya singkat, namun kalimat itu terasa lebih berat dari apapun yang pernah Dirga dengar. Saat tiba giliran Lastri, dunia seolah berhenti berputar. Dirga menatap wajah istrinya yang pucat, bibirnya bergetar menahan tangis. Lastri menggenggam tangan Dirga, begitu erat seakan takut jika ia melepaskannya, suaminya akan benar-benar menghilang. "Aku akan menunggu," ucap Lastri lirih, suaranya pecah oleh air mata. Kalimat sederhana itu menghunjam hati Dirga, membuatnya nyaris membatalkan semua langkah. Dirga memeluk Lastri lama, sangat lama. Dalam pelukan itu, ia mencium rambut istrinya, menghirup aroma rumah yang sebentar lagi akan ia tinggalkan. "Aku pergi bukan karena ingin," bisiknya. "Aku pergi karena aku ingin kita hidup lebih baik." Lastri hanya terisak, membiarkan air matanya membasahi bahu Dirga, seolah menitipkan seluruh kesetiaan dan doanya di sana. Mobil travel yang akan membawa Dirga ke bandara akhirnya datang. Suara mesinnya terdengar kejam, memaksa perpisahan terjadi. Dengan langkah berat, Dirga menaiki mobil, lalu menoleh sekali lagi. Ia melihat ibunya menangis sambil berdoa, ayahnya berdiri kaku menahan pilu, dan Lastri yang menutup wajahnya dengan kedua tangan karena tak sanggup melihat kepergiannya. Saat mobil mulai bergerak menjauh, Dirga menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Rumah kayu itu perlahan mengecil, lalu menghilang di balik tikungan jalan. Di dalam hatinya, Dirga bersumpah akan kembali suatu hari nanti sebagai lelaki yang berhasil. Namun ia tak tahu, bahwa perpisahan pagi itu bukan hanya jarak yang memisahkan, melainkan awal dari ujian panjang yang akan mengubah hidup mereka semua selamanya. Pesawat yang membawa Dirga akhirnya mendarat di negeri yang selama ini hanya ia kenal dari cerita orang dan layar televisi. Korea Selatan menyambutnya dengan udara dingin yang menusuk tulang, jauh berbeda dari hangatnya kampung halaman. Saat melangkah keluar bandara, Dirga menggigil, bukan hanya karena suhu, tetapi karena kesadaran bahwa mulai hari itu ia benar-benar sendirian. Tak ada wajah yang ia kenal, tak ada suara bahasa yang ia pahami, hanya keramaian asing yang terasa dingin dan kejam. Hari-hari pertama menjadi mimpi buruk yang perlahan berubah menjadi kenyataan pahit.
Dirga ditempatkan di sebuah pabrik dengan jam kerja panjang dan tuntutan disiplin yang tinggi. Bahasa menjadi tembok besar yang memisahkannya dari orang-orang sekitar. Ia sering dimarahi karena tak paham perintah, hanya bisa menunduk dan meminta maaf dengan kata-kata seadanya. Setiap malam, tubuhnya remuk oleh kelelahan, namun tidur pun tak pernah nyenyak. Di kamar sempit yang ia tempati bersama beberapa pekerja lain, Dirga sering terbangun di tengah malam. Ia menatap langit-langit, mendengarkan suara mesin dari kejauhan, lalu pikirannya melayang pulang. Bayangan Lastri yang ia tinggalkan, ibunya yang selalu mendoakan, dan ayahnya yang berharap padanya datang silih berganti, membuat dadanya terasa sesak. Rindu itu menjadi beban yang harus ia bawa sendirian. Pekerjaan di pabrik tak pernah memberi ampun. Tangan Dirga mulai penuh luka, punggungnya nyeri, dan kakinya sering gemetar karena berdiri terlalu lama. Namun setiap kali kelelahan hampir membuatnya menyerah, ia mengingat alasan kepergiannya. Ia tak boleh pulang dengan tangan kosong. Ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Pada akhir bulan pertamanya, Dirga menerima gaji pertamanya. Jumlahnya jauh lebih besar dibanding apapun yang pernah ia hasilkan di kampung. Tangannya bergetar saat menghitung uang itu. Tanpa ragu, sebagian besar langsung ia kirimkan ke rumah. Malam itu, ia menelepon Lastri, mendengar suara istrinya yang berusaha terdengar ceria. Mendengar ucapan terima kasih dari Lastri dan tangis haru ibunya di seberang sana, rasa lelah Dirga sedikit terobati. Namun hidup di Korea tak hanya soal kerja dan uang. Kesepian menjadi musuh paling berat. Saat hari libur, Dirga sering duduk sendirian di sudut kota, memandangi orang-orang yang tertawa bersama keluarga mereka. Ia merasa seperti bayangan yang lewat tanpa pernah benar-benar ada. Dalam hati kecilnya, ia bertanya apakah semua pengorbanan ini akan sebanding dengan luka yang ia rasakan. Waktu berjalan lambat, namun hari demi hari menempa Dirga menjadi lebih kuat. Ia mulai belajar bahasa sedikit demi sedikit, mulai memahami ritme kerja, dan belajar menahan emosi saat diperlakukan kasar. Di balik sikap pendiamnya, tumbuh tekad yang semakin kokoh. Ia berjanji pada dirinya sendiri, penderitaan ini tidak boleh sia-sia. Setiap malam sebelum tidur, Dirga selalu memejamkan mata sambil membayangkan hari ia akan pulang. Ia membayangkan Lastri menyambutnya dengan senyum, ibunya memeluknya erat, dan ayahnya bangga melihat hasil kerja kerasnya. Harapan itulah yang membuat Dirga bertahan di negeri asing bernama Korea, tanpa tahu bahwa takdir diam-diam sedang menyiapkan luka yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan. Hari-hari Dirga di Korea perlahan membentuk pola yang melelahkan namun pasti. Bangun sebelum fajar, bekerja hingga tubuh nyaris roboh, lalu pulang dengan pikiran kosong dan kaki terlatih. Namun di balik rutinitas keras itu, ada satu hal yang selalu ia tunggu, saat menerima kabar dari rumah. Setiap nada dering ponsel dari Indonesia membuat jantungnya berdegup lebih cepat, seolah jarak ribuan kilometer bisa seketika menghilang. Setiap bulan, tanpa pernah terlambat, Dirga mengirimkan sebagian besar gajinya ke kampung. Ia tak pernah menghitung untuk dirinya sendiri. Baginya, cukup jika di rumah dapur tetap mengepul, ibunya tak kekurangan, dan Lastri bisa hidup dengan layak. Ia percaya sepenuhnya bahwa uang itu menjadi pengikat cinta dan tanggung jawabnya sebagai suami dan anak. Kepercayaan itu ia jaga seperti nyawa. Dalam setiap panggilan telepon, Lastri selalu terdengar lembut dan penuh perhatian. Ia bercerita tentang keseharian di rumah, tentang ibunya Dirga yang mulai sering ke pengajian, tentang ayah Dirga yang kadang membantu tetangga. Semua terdengar normal, menenangkan, seolah rumah tetap berdiri utuh menunggu kepulangan Dirga. Tak ada nada mencurigakan, tak ada celah bagi prasangka. Ibunya juga sering berbicara panjang lebar, menanyakan kondisi Dirga, memintanya makan teratur, dan tak lupa mendoakannya. Suara ibu itu menjadi obat paling ampuh bagi kesepian Dirga. Setiap kali mendengarnya, air mata sering jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa pengorbanannya tak sia-sia, karena masih ada doa tulus yang menyertainya dari rumah. Di tempat kerja, Dirga dikenal sebagai pekerja keras dan pendiam. Ia jarang berbicara, lebih banyak menyimpan cerita hidupnya sendiri. Saat rekan-rekannya menggunakan gaji untuk bersenang-senang, Dirga memilih lembur tambahan. Baginya, semakin lelah tubuhnya, semakin dekat ia dengan impian pulang sebagai lelaki yang berhasil. Waktu terus berjalan, bulan berganti tahun. Dirga semakin tenggelam dalam rutinitas kerja, sementara kepercayaannya pada Lastri dan keluarganya semakin kuat. Ia merasa tak perlu curiga,
karena cinta dan darah yang mengikat mereka seharusnya cukup untuk menjaga segalanya tetap lurus. Ia tak pernah menyangka bahwa justru kepercayaan itulah yang kelak akan menjadi sumber luka terdalam dalam hidupnya. Sesekali, di sela lelah yang menumpuk, Dirga merasakan firasat aneh. Ada perasaan kosong yang tak bisa dijelaskan, seperti sesuatu yang perlahan menjauh tanpa ia sadari. Namun setiap kali perasaan itu muncul, ia segera menepisnya. Ia menganggapnya hanya rindu yang berlebihan, akibat terlalu lama terpisah dari rumah. Malam-malam di Korea kembali menjadi sunyi. Dirga menatap layar ponselnya yang menampilkan foto Lastri dan kedua orang tuanya. Ia tersenyum kecil, lalu berdoa dalam hati agar Tuhan menjaga mereka semua. Ia tak tahu, di balik jarak dan kepercayaan yang ia rawat sepenuh hati, benih pengkhianatan perlahan tumbuh, menunggu waktu untuk menghancurkan dunia yang selama ini ia jaga dengan susah payah. 5 tahun berlalu tanpa Dirga benar-benar menyadarinya. Waktu di Korea terasa aneh, hari-hari bergerak cepat, namun hidup seakan berhenti di tempat yang sama. Rambut Dirga mulai dipenuhi garis kelelahan, wajahnya mengeras oleh kerja berat dan tekanan batin. Ia bukan lagi lelaki kampung yang canggung, melainkan buruh asing yang terlatih menelan rasa sakit tanpa suara. Pekerjaannya semakin berat, tanggung jawab bertambah, dan target pabrik tak pernah memberi ruang untuk bernapas. Dirga sering lembur hingga larut malam, tubuhnya dipaksa bergerak meski pikirannya sudah kosong. Ada hari-hari ketika tangannya gemetar menahan lelah, namun ia tetap berdiri, karena ia tahu setiap jam kerja adalah harapan yang ia kirimkan ke rumah. Uang yang ia kirim semakin besar dari tahun ke tahun. Rumah orang tuanya mulai diperbaiki, kebutuhan tercukupi, dan kehidupan di kampung perlahan berubah. Setiap kabar itu sampai ke telinganya, Dirga tersenyum lega. Ia merasa pengorbanannya terbayar, meski harus dibayar dengan kesepian yang semakin dalam. Namun di balik semua itu, firasat aneh semakin sering menghampirinya. Lastri kini lebih jarang menelepon lebih dulu. Kadang suaranya terdengar terburu-buru, kadang jawabannya singkat dan datar. Dirga mencoba berpikir positif, meyakinkan diri bahwa istrinya hanya lelah atau sibuk mengurus rumah. Ia memilih percaya, karena keraguan hanya akan melemahkannya. Ibunya masih terdengar hangat seperti biasa, namun ada jeda-jeda sunyi dalam percakapan mereka. Beberapa pertanyaan Dirga tentang ayahnya sering dijawab singkat. "Bapak sehat?" begitu katanya, meski nadanya tak sekuat dulu. Dirga menangkap kejanggalan kecil itu, namun lagi-lagi ia menepisnya, takut pikirannya sendiri mengkhianati rasa percaya. Malam hari menjadi waktu paling berat. Dirga sering duduk sendirian di depan jendela asrama, menatap lampu kota Korea yang berkilauan namun dingin. Di kepalanya, wajah Lastri dan kedua orang tuanya muncul silih berganti, bercampur dengan rasa rindu yang mulai berubah menjadi kegelisahan. Ia merasa ada jarak yang bukan sekadar kilometer, melainkan sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, setelah pulang lembur, Dirga menerima pesan singkat dari Lastri yang hanya berisi kalimat pendek, "Jaga kesehatan." Tak ada emotikon, tak ada kata sayang seperti dulu. Pesan itu terasa dingin, membuat dadanya sesak tanpa alasan jelas. Dirga menatap layar ponsel lama, seolah berharap ada pesan lanjutan yang tak pernah datang. 5 tahun pengorbanan telah ia lewati dengan kesabaran yang nyaris habis. Dirga tak tahu bahwa kegelisahan yang ia rasakan bukan tanpa sebab. Di saat ia terus bertahan di negeri orang, menjaga janji dan kepercayaan, takdir di kampung halaman sedang menyiapkan sebuah kebenaran kejam, kebenaran yang akan menghancurkan sisa keyakinan yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Kabar itu datang pada malam yang sunyi, ketika Dirga baru saja merebahkan tubuhnya setelah lembur panjang. Hujan turun di luar jendela asrama, sama seperti hujan yang dulu mengiringi kepergiannya dari Kuningan. Ponselnya bergetar pelan, menampilkan nama seorang tetangga kampung yang jarang sekali menghubunginya. Entah mengapa, jantung Dirga langsung berdegup tak beraturan, seolah firasat buruk yang selama ini ia kubur akhirnya menemukan jalan keluar. Dengan tangan gemetar, Dirga mengangkat panggilan itu. Suara di seberang terdengar ragu, terputus-putus, seakan orang itu sendiri tak sanggup mengucapkan kata-kata yang hendak disampaikan. Dirga berkali-kali mendesak agar ia bicara terus terang. Hingga akhirnya, kalimat itu meluncur pelan, namun mematikan, tentang Lastri, tentang ayahnya, dan tentang sebuah pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Dirga terdiam.
Dunia seolah berhenti berputar. Ia mendengar bahwa Lastri telah lama menjalin hubungan terlarang dengan ayah kandungnya sendiri. Bukan sekadar gosip, bukan sekadar bisik-bisik tetangga. Hubungan itu nyata, berulang, dan kini berujung pada kehamilan. Kata-kata itu menghantam kepala Dirga seperti palu godam, menghancurkan satu persatu fondasi hidup yang selama ini ia bangun. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai tanpa suara berarti. Dirga berdiri terpaku di tengah kamar sempitnya, napasnya memburu, dadanya terasa nyeri seakan ditusuk dari dalam. Ia mencoba berpikir bahwa ini pasti fitnah, pasti kesalahan. Namun potongan-potongan kejanggalan selama ini, perubahan sikap Lastri, jeda-jeda sunyi dari ibunya, pesan singkat yang dingin, semuanya menyatu membentuk kebenaran yang tak bisa lagi ia sangkal. Amarah perlahan merayap naik, bercampur dengan rasa jijik dan hancur yang tak terlukiskan. Tangan Dirga mengepal kuat, rahangnya mengeras, dan air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan hanya karena dikhianati sebagai suami, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Ayah yang ia hormati, yang ia titipi istri dan rumah, justru menjadi pelaku kehancuran hidupnya. Dengan sisa kesadaran yang masih ia miliki, Dirga menghubungi Lastri. Panggilan pertama tak dijawab, panggilan kedua pun sama, hingga akhirnya, suara Lastri terdengar di seberang, gugup, panik, dan tak lagi lembut seperti dulu. Dirga tak berteriak, ia berbicara tenang, terlalu tenang untuk seorang lelaki yang hatinya baru saja dibunuh. Ia meminta kebenaran, dan keheningan panjang di seberang sana menjadi pengakuan paling kejam. Ketika Lastri akhirnya menangis dan mengakui semuanya, amarah Dirga meledak tanpa suara. Ia menutup panggilan itu dengan tangan gemetar, lalu terduduk di lantai, menutup wajahnya. Seluruh pengorbanannya selama 5 tahun, keringat, luka, rindu, dan kesetiaan, seketika terasa sia-sia. Kepercayaan yang ia jaga seperti nyawa kini berubah menjadi pisau yang menancap di dadanya sendiri. Malam itu, Dirga tidak tidur. Ia menatap gelap hingga fajar menyingsing, dengan satu keputusan yang perlahan mengeras di hatinya. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan dari pernikahan itu. Tak ada lagi tempat bagi pengkhianatan untuk dimaafkan. Dari negeri yang jauh, Dirga bersumpah akan mengakhiri semuanya. Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari runtuhnya sebuah keluarga, dan kelahiran lelaki baru yang hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi di Korea terasa sangat asing bagi Dirga. Matahari terbit seperti biasa, mesin pabrik kembali meraung, namun di dalam dirinya, sesuatu telah mati. Wajahnya pucat, matanya merah tanpa sisa air mata. Keputusan yang semalam tumbuh dari puing-puing hatinya kini mengeras menjadi tekad yang dingin. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi ruang untuk berharap. Pengkhianatan itu terlalu keji untuk ditoleransi. Dirga izin tidak masuk kerja hari itu. Ia mengurung diri di kamar sempitnya, menatap dinding kosong sambil menahan gemetar di tangannya. Dengan napas berat, ia menghubungi seorang kenalan di Indonesia untuk mengurus perceraian. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar asing di telinganya sendiri, seolah ia sedang menceritakan hidup orang lain. Namun rasa sakit di dadanya memastikan bahwa semua ini nyata. Saat panggilan video dengan Lastri kembali tersambung, suasana terasa mencekik. Wajah Lastri tampak kacau, matanya sembab, dan suaranya bergetar memohon ampun. Namun Dirga tak lagi melihat istrinya di sana. Yang ia lihat hanyalah pengkhianatan yang menjelma rupa manusia. Dengan suara datar namun penuh luka, Dirga mengucapkan kata talak dari negeri yang jauh, memutus ikatan yang dulu ia jaga dengan sepenuh jiwa. Lastri menangis histeris, menyebut nama Dirga berulang kali, namun tak satu pun mampu menembus dinding hatinya yang telah runtuh. Dirga menutup panggilan itu perlahan, lalu menjatuhkan ponselnya ke kasur. Tak ada kepuasan, tak ada kelegaan. Yang tersisa hanya kehampaan yang luas. Seperti tanah lapang setelah badai menghancurkan segalanya. Tak lama kemudian, kabar lain datang dari kampung. Ibunya akhirnya mengetahui semuanya, tentang Lastri, tentang suaminya sendiri, tentang dosa yang bersembunyi di balik rumah yang selama ini ia jaga. Dunia ibunya runtuh dalam sekejap. Dengan air mata dan harga diri yang tersisa, ibunya menggugat cerai ayah Dirga, memilih menanggung malu daripada hidup dalam pengkhianatan. Ayah Dirga menjadi pusat bisik-bisik dan hinaan warga. Lelaki yang dulu disegani kini berjalan menunduk, dikejar rasa bersalah dan tatapan sinis. Namun bagi Dirga, rasa sakit terbesar bukanlah aib itu,
melainkan kenyataan bahwa orang yang seharusnya melindungi justru menjadi penghancur. Hubungan darah yang suci ternoda oleh nafsu dan pengkhianatan. Di Korea, Dirga kembali bekerja beberapa hari kemudian. Ia bergerak seperti mesin, datang, bekerja, pulang, tanpa emosi, tanpa keluhan. Rekan-rekannya melihat perubahan drastis dalam dirinya, lebih pendiam, lebih dingin, dan seolah membawa beban yang tak terlihat. Setiap tetes keringat kini bukan lagi untuk Lastri, melainkan untuk dirinya sendiri dan ibunya. Pada malam hari, Dirga berdiri di depan jendela, menatap cahaya kota yang berkilauan dingin. Ia mengepalkan tangan, menahan sisa amarah yang masih membara. Dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan hancur oleh pengkhianatan ini. Ia akan bangkit, lebih kuat, lebih tegak. Dari negeri yang jauh, Dirga mulai membangun hidup baru, hidup yang lahir dari luka, amarah, dan keputusan paling pahit yang pernah ia ambil. Kampung yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang penuh bisik-bisik dan tatapan tajam. Rumah kayu milik keluarga Dirga tak lagi menjadi tempat berteduh yang menenangkan, melainkan saksi bisu dari kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Ibunya tinggal sendiri, menjalani hari-hari dengan hati yang remuk namun kepala tetap tegak, berusaha bertahan dari malu dan luka yang datang bersamaan. Perceraian itu mengguncang segalanya. Ibunya kehilangan suami, kepercayaan, dan rasa aman yang selama puluhan tahun ia jaga. Namun di balik air mata yang sering jatuh dalam sujud panjangnya, tumbuh ketegaran yang tak pernah Dirga bayangkan sebelumnya. Ia memilih diam, memilih menjauh dari keramaian, dan menggantungkan hidupnya hanya pada doa serta harapan kepada anaknya yang jauh di negeri orang. Ayah Dirga dan Lastri menjadi buah bibir seluruh kampung. Tak ada lagi senyum ramah atau sapaan hangat yang menyertai langkah mereka. Setiap keluar rumah, mereka berjalan dengan kepala tertunduk, menanggung rasa malu yang menempel seperti bayangan. Kehamilan Lastri menjadi bukti yang tak bisa disangkal, mengunci dosa mereka dalam kenyataan yang pahit. Lastri, yang dulu dikenal lembut dan sederhana, kini hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Ia tak lagi punya tempat bersandar. Dirga telah pergi dari hidupnya, sementara masyarakat mencabut rasa hormat yang dulu pernah ia miliki. Setiap malam, ia menangis sendirian, memeluk perutnya yang semakin membesar, dihantui kesadaran bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan yang salah. Ayah Dirga pun tak luput dari penderitaan batin. Lelaki yang dulu disegani kini kehilangan wibawa dan harga diri. Ia mencoba membela diri, mencoba mencari pembenaran, namun tak ada satupun alasan yang mampu menghapus pengkhianatan yang telah ia lakukan. Di dalam hatinya, tumbuh penyesalan yang terlambat, karena semua telah terlanjur hancur. Di Korea, Dirga menerima kabar-kabar itu dengan dada sesak. Ia tak lagi marah seperti sebelumnya, melainkan lelah. Amarah telah berubah menjadi rasa pahit yang dalam. Setiap kali ibunya menelepon sambil menahan tangis, Dirga harus menguatkan diri, meski ia sendiri hampir runtuh. Jarak ribuan kilometer membuatnya tak bisa berbuat banyak selain mendengar dan mengirimkan kekuatan lewat kata-kata. Dirga mulai membatasi komunikasi dengan masa lalunya. Ia tak ingin lagi mendengar tentang Lastri atau ayahnya. Bukan karena benci semata, tetapi karena hatinya tak sanggup menerima luka baru. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan, mengambil jam lembur sebanyak mungkin, seolah ingin mengubur rasa sakit dengan kelelahan fisik. Runtuhnya keluarga itu menjadi garis pemisah yang jelas dalam hidup Dirga. Ia sadar, tak semua yang rusak bisa diperbaiki, dan tak semua yang hancur harus dipungut kembali. Dari puing-puing itulah, Dirga mulai belajar satu hal penting. Terkadang, kehilangan adalah satu-satunya jalan agar seseorang bisa benar-benar menemukan dirinya sendiri. Sejak runtuhnya keluarganya, hidup Dirga di Korea berubah menjadi sunyi yang panjang. Ia masih menjalani rutinitas yang sama, pabrik, asrama, jalan pulang yang dingin, namun jiwanya terasa kosong. Tawa yang dulu sesekali muncul kini lenyap, digantikan tatapan datar dan langkah yang mekanis. Ia hidup, tapi seolah hanya untuk bertahan, bukan untuk merasakan. Dirga sengaja memutus banyak hal yang mengingatkannya pada masa lalu. Ia menghapus foto-foto lama di ponselnya, menyimpan kenangan dalam sudut hati yang terkunci rapat. Setiap kali bayangan Lastri atau ayahnya muncul, dadanya terasa sesak, seperti ada beban yang tak bisa diturunkan. Ia memilih diam, karena berbicara hanya akan membuka luka yang belum sembuh. Di tempat kerja, Dirga menjadi semakin dikenal sebagai pekerja yang tak pernah mengeluh. Ia mengambil jam lembur tanpa hitung, bahkan pada hari libur.
Tubuhnya sering kelelahan hingga nyaris tumbang, namun rasa sakit fisik justru menjadi pelarian. Dengan bekerja, pikirannya sibuk, dan kesunyian di kepalanya sedikit mereda. Pada malam-malam tertentu, ketika asrama sudah sepi dan lampu-lampu kota mulai meredup, Dirga duduk sendiri di tepi ranjang. Ia memejamkan mata, mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini pantas ia terima? Apakah kesetiaan dan pengorbanannya benar-benar tak berarti? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah menemukan jawaban. Satu-satunya suara yang masih ia tunggu adalah suara ibunya. Panggilan dari kampung menjadi pengikat tipis antara Dirga dan dunia yang hampir ia lepaskan. Ibunya berbicara lembut, mencoba terlihat kuat meski Dirga tahu luka itu belum sembuh. Dari suara itulah Dirga kembali menemukan alasan untuk bertahan, bukan demi masa lalu, melainkan demi seorang ibu yang telah terlalu banyak kehilangan. Dirga mulai mengirimkan uang lebih banyak khusus untuk ibunya. Ia ingin memastikan ibunya tak lagi bergantung pada siapapun. Setiap transfer uang menjadi janji dalam diam, bahwa ibunya tidak sendirian, bahwa ia masih punya anak yang berdiri tegak meski hatinya hancur. Dari kejauhan, Dirga mencoba menjadi sandaran yang tak bisa ia wujudkan secara fisik. Waktu terus berjalan, dan perlahan Dirga belajar menerima kesunyian sebagai bagian dari hidupnya. Ia tak lagi melawan rasa sepi, tak lagi marah pada keadaan. Ia membiarkan hari-hari mengalir, menempanya menjadi pribadi yang lebih keras namun juga lebih dewasa. Luka itu masih ada, namun kini ia tahu cara hidup berdampingan dengannya. Di balik kesunyian yang panjang itu, sebuah tekad baru tumbuh. Dirga berjanji pada dirinya sendiri, ia tak akan membiarkan pengkhianatan menentukan akhir hidupnya. Ia akan terus melangkah, mengumpulkan kekuatan, dan suatu hari nanti, ia akan pulang, bukan sebagai lelaki yang kalah oleh luka, melainkan sebagai seseorang yang menang karena mampu bertahan. Tahun demi tahun berlalu tanpa Dirga benar-benar menghitungnya. Ia hanya sadar bahwa rambutnya mulai berubah, gurat lelah semakin jelas di wajahnya, dan tubuhnya tak sekuat dulu. Namun semangatnya justru mengeras. Kesunyian yang dulu menyiksa kini menjadi teman setia, menempa Dirga menjadi lelaki yang hidup dengan tujuan tunggal, bertahan dan membangun masa depan dari reruntuhan masa lalu. Di pabrik, Dirga dipercaya memegang tanggung jawab lebih besar. Ia dikenal disiplin, jujur, dan tak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Meski statusnya hanya pekerja asing, ia dihormati karena etos kerjanya. Setiap kenaikan upah dan bonus lembur ia terima tanpa euforia, sebab pikirannya selalu tertuju pada satu tujuan, mengamankan masa depan ibunya dan dirinya sendiri. Dirga hidup sangat sederhana. Ia menolak gaya hidup berlebihan, memilih kamar kecil, makan seadanya, dan menahan keinginan yang tak perlu. Baginya, setiap uang yang disimpan adalah bentuk kemenangan kecil atas masa lalu yang ingin menghancurkannya. Tabungannya perlahan tumbuh, sedikit demi sedikit, seperti harapan yang ia rawat dalam diam. Hubungannya dengan ibunya menjadi semakin kuat meski dipisahkan jarak. Setiap kali ibunya menelepon, Dirga mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menjadi tempat ibunya bercerita, mengadu, dan menangis tanpa takut dihakimi. Dari sujud panjang ibunya yang selalu ia dengar lewat telepon, Dirga tahu bahwa doa-doa itulah yang membuatnya tetap berdiri hingga hari ini. Sesekali, kabar tentang ayahnya dan Lastri sampai juga ke telinga Dirga, meski ia tak pernah meminta. Ia mendengar tentang kehidupan mereka yang pas-pasan, tentang tekanan sosial yang terus menghimpit. Dirga mendengarnya tanpa emosi berlebihan. Amarah telah lama habis, digantikan rasa kosong dan kelelahan batin. Ia memilih tak mencampuri, percaya bahwa setiap orang akan menuai akibat dari pilihannya sendiri. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dirga telah kehilangan banyak hal, masa muda, tawa sederhana, dan kehangatan keluarga utuh. Namun ia juga memperoleh sesuatu yang tak ternilai, keteguhan hati. Ia belajar bahwa hidup tak selalu adil, namun manusia selalu punya pilihan untuk tidak menyerah. Pada suatu malam yang dingin, Dirga menghitung kembali seluruh tabungannya. Angkanya membuatnya terdiam lama. Itu bukan sekadar uang, melainkan bukti nyata dari 10 tahun air mata, kesepian, dan kerja tanpa keluhan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dirga tersenyum, senyum kecil yang lahir dari rasa bangga pada dirinya sendiri. Di malam itu pula, Dirga membuat keputusan besar. Ia tahu, waktunya di Korea tak akan selamanya. Ia belum siap pulang, namun ia tahu hari itu semakin dekat. Dalam hatinya,
Ia berjanji bahwa ketika akhirnya kembali ke tanah kelahiran, ia akan pulang sebagai lelaki yang telah menaklukkan lukanya sendiri, dan membawa masa depan yang layak bagi ibunya, yang setia menunggu dengan doa dan kesabaran. Di kampung halaman, waktu tak menyembuhkan luka, ia hanya mengeringkannya menjadi bekas yang perih setiap disentuh. Setelah badai perceraian dan aib yang menimpa keluarga Dirga, kehidupan ayahnya dan Lastri berjalan terseok-seok di tengah tatapan masyarakat yang tak pernah ramah. Bisik-bisik menjadi teman setia mereka, mengikuti kemanapun langkah diarahkan, mengingatkan bahwa dosa tak pernah benar-benar pergi. Beberapa bulan setelah kehamilan itu tak lagi bisa disembunyikan, keputusan pahit pun diambil. Ayah Dirga dan Lastri menikah. Bukan dengan pesta, bukan dengan doa penuh sukacita, melainkan dengan akad sederhana yang diliputi rasa malu. Tak banyak yang hadir, tak ada senyum tulus. Yang tersisa hanyalah kewajiban sosial dan usaha menutup aib yang terlanjur terbuka. Lastri menjalani pernikahan itu dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia berharap pernikahan bisa menghapus sebagian rasa bersalahnya. Di sisi lain, setiap kali menatap wajah suaminya, yang juga ayah dari mantan suaminya sendiri, hatinya diliputi rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia hidup dalam lingkaran penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Ayah Dirga pun tak menemukan ketenangan dalam pernikahan itu. Rasa bersalah terus menghantuinya, terutama saat ia teringat wajah Dirga yang pergi dengan hati hancur. Setiap sujudnya terasa berat, setiap malamnya panjang tanpa tidur nyenyak. Ia sadar, pernikahan ini bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari hukuman batin yang harus ia tanggung seumur hidup. Anak itu lahir di tengah kesunyian dan kecanggungan. Tangis bayi menggema di rumah yang dulu menjadi simbol kehormatan keluarga, kini berubah menjadi tempat penuh dosa dan penyesalan. Lastri menggendong anaknya dengan air mata jatuh perlahan, menyadari bahwa darah tak bersalah itu akan tumbuh dalam bayang-bayang kesalahan orang dewasa. Masyarakat tak pernah benar-benar menerima mereka kembali. Setiap langkah terasa berat, setiap urusan terasa rumit. Pintu rezeki perlahan tertutup, pekerjaan sulit didapat, dan kehidupan semakin sempit. Pernikahan yang diharapkan menjadi pelindung justru menjadi belenggu yang mengikat mereka dalam penderitaan. Di Korea, Dirga mendengar kabar pernikahan itu dari orang lain. Ia terdiam lama, menatap layar ponselnya tanpa emosi yang meledak. Tak ada amarah, tak ada tangis. Hanya rasa pahit yang mengendap di dada. Ia menyadari, apapun yang terjadi di sana bukan lagi bagian dari hidup yang ingin ia bawa pulang. Dirga menutup malam itu dengan doa singkat, bukan untuk masa lalu, melainkan untuk dirinya sendiri dan ibunya. Ia percaya, Tuhan tak pernah tidur. Setiap perbuatan akan menemukan jalannya sendiri untuk dibalas. Dan di kampung yang sunyi itu, pernikahan yang lahir dari pengkhianatan mulai menampakkan wajah aslinya, kehidupan yang jauh dari bahagia, penuh penyesalan, dan perlahan menuju kehancuran. Waktu berjalan tanpa ampun bagi ayah Dirga dan Lastri. Pernikahan yang dibangun di atas dosa itu tak pernah benar-benar menemukan ketenangan. Hari-hari mereka dipenuhi pertengkaran kecil yang lahir dari kelelahan dan rasa bersalah yang terpendam. Rumah yang mereka tempati terasa sempit dan pengap, seolah udara pun enggan memberi ruang bagi kebahagiaan yang dipaksakan. Ayah Dirga mulai sering jatuh sakit. Awalnya hanya keluhan ringan, pusing, nyeri di kaki, dan tubuh yang mudah lelah. Namun seiring waktu, penyakit itu semakin parah. Suatu pagi, ia terjatuh dan tak mampu bangun kembali. Separuh tubuhnya lumpuh, membuatnya hanya bisa terbaring di ranjang dengan tatapan kosong menatap langit-langit rumah yang sunyi. Lastri mendadak harus memikul beban yang jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Ia menjadi tulang punggung keluarga, mengurus suami yang lumpuh sekaligus membesarkan anak kecil yang masih membutuhkan segalanya. Pekerjaan serabutan ia ambil tanpa memilih, namun penghasilan itu tak pernah cukup. Setiap hari adalah perjuangan antara bertahan dan menyerah. Malam-malam Lastri dipenuhi tangisan yang tak lagi ia sembunyikan. Saat anaknya tertidur, ia duduk di samping ranjang suaminya yang lumpuh, menatap wajah lelaki itu dengan mata berkaca-kaca. Di benaknya, bayangan Dirga sering muncul, lelaki yang dulu setia, sabar, dan tak pernah meninggalkannya selain demi memperjuangkan hidup. Penyesalan itu datang terlambat, menghantam tanpa ampun. Ayah Dirga hidup dalam siksaan batin yang lebih menyakitkan daripada penyakitnya. Setiap hari ia hanya bisa memandangi dinding, mengingat masa lalu yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Rasa bersalah kepada Dirga dan mantan istrinya menggerogoti jiwanya. Ia sadar,
Lumpuhnya tubuh itu seperti hukuman yang datang perlahan, memaksanya merasakan ketidakberdayaan yang dulu ia abaikan. Anak mereka tumbuh dalam keterbatasan. Tangisnya sering terdengar di malam hari, menambah panjang daftar penderitaan yang harus ditanggung Lastri. Tetangga yang dulu menjauh, kini hanya sesekali datang dengan tatapan iba, bukan empati. Hidup mereka menjadi cerminan pahit dari kesalahan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Di Korea, kabar tentang lumpuhnya ayah Dirga akhirnya sampai juga. Dirga mendengarnya dengan wajah tenang, meski hatinya bergetar. Ia tak bersorak, tak pula merasa puas. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan yang dingin, kesedihan karena darah tetaplah darah, meski telah ternoda oleh pengkhianatan. Ia memilih diam, menyerahkan semuanya pada keadilan Tuhan. Sementara itu, Dirga justru semakin fokus pada hidupnya sendiri dan ibunya. Ia mengirimkan uang lebih banyak, memastikan ibunya hidup layak dan tenang. Dua kehidupan berjalan berlawanan arah, satu tenggelam dalam penderitaan akibat pengkhianatan, sementara yang lain perlahan menemukan cahaya. Di sanalah karma bekerja, tanpa teriak, tanpa amarah, namun tepat sasaran dan tak pernah keliru. Keputusan untuk pulang akhirnya diambil Dirga pada suatu malam yang sunyi di Korea. Ia menatap koper yang telah lama tersimpan di sudut kamar, menyadari bahwa 10 tahun pengorbanan telah mencapai ujungnya. Tabungan yang ia kumpulkan dengan keringat dan air mata kini cukup untuk membangun hidup baru. Namun lebih dari itu, hatinya merindukan satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang, pulang ke sisi ibunya. Hari kepulangan itu terasa ganjil. Bandara yang dulu menyambutnya dengan ketakutan kini menjadi gerbang pulang yang penuh perenungan. Dirga melangkah dengan tenang, membawa koper besar dan beban kenangan yang tak terlihat. Dalam pesawat, ia menatap awan dari balik jendela, mengenang lelaki rapuh yang dulu pergi dengan air mata, dan membandingkannya dengan dirinya yang kini jauh lebih kuat. Saat pesawat mendarat di tanah Indonesia, dada Dirga bergetar hebat. Udara hangat menyambutnya, membawa aroma tanah yang sangat ia kenal. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah menghirup kembali bagian hidupnya yang lama hilang. Setiap langkah menuju pintu keluar bandara terasa seperti perjalanan melewati waktu, menelusuri masa lalu yang pernah menghancurkannya. Ibunya berdiri di kejauhan, tubuhnya kini lebih renta, namun matanya tetap sama, penuh cinta dan doa. Begitu pandangan mereka bertemu, ibunya menangis tanpa suara, sementara Dirga melangkah cepat dan memeluknya erat. Pelukan itu panjang, dalam, dan penuh luka yang akhirnya menemukan tempat untuk bersandar. Tak ada kata-kata yang dibutuhkan, karena air mata telah berbicara lebih jujur dari apapun. Dalam perjalanan pulang ke kampung, Dirga memandangi jalan-jalan yang dulu ia lewati dengan langkah berat. Kini segalanya terasa berbeda, rumah-rumah berubah, wajah-wajah berganti, namun rasa di dadanya justru lebih tenang. Ia tahu, ia pulang bukan untuk mengungkit masa lalu, melainkan untuk menutupnya dengan cara yang lebih dewasa. Namun kenyataan di kampung tak sepenuhnya ramah. Dari balik jendela mobil, Dirga melihat rumah ayahnya, kini tampak kusam dan sunyi. Ia mendengar kabar tentang kondisi ayahnya yang lumpuh dan kehidupan Lastri yang penuh penderitaan. Untuk sesaat, hatinya terenyuh. Bukan karena ingin kembali, tetapi karena ia sadar bahwa hidup benar-benar telah mengambil jalannya masing-masing. Dirga memilih tak singgah ke rumah itu. Ia tahu, beberapa pintu memang seharusnya tetap tertutup. Ia menggenggam tangan ibunya, menenangkan perempuan yang telah terlalu lama menahan luka. Baginya, pulang berarti memulai ulang dari titik yang benar, bersama orang yang tak pernah mengkhianati. Malam itu, Dirga duduk di beranda rumah ibunya, menatap langit yang sama seperti 10 tahun lalu. Bedanya, kini ia tak lagi merasa kecil dan kalah. Kepulangan ini bukan sekadar akhir dari perjalanan panjang di negeri orang, melainkan awal dari kehidupan baru, kehidupan yang akan ia bangun dengan tenang, tanpa dendam, dan penuh rasa syukur atas kesabaran yang akhirnya membawanya pulang. Kepulangan Dirga perlahan menjadi buah bibir di kampung. Lelaki yang dulu pergi dengan tangan kosong kini kembali dengan wibawa yang berbeda, lebih tenang, lebih matang, dan tak banyak bicara. Orang-orang melihat perubahan itu dari caranya berjalan, dari sorot matanya yang tak lagi gelisah. Namun di balik ketenangan itu, Dirga menyimpan kesadaran pahit bahwa hidup telah membawanya pada persimpangan yang tak pernah ia pilih. Suatu sore, tanpa sengaja Dirga melihat Lastri dari kejauhan. Perempuan itu tampak kurus, wajahnya lelah, dan langkahnya terlatih membawa kantong belanja kecil.
Tak ada lagi sisa kecantikan yang dulu ia kenal selain mata yang menyimpan keletihan mendalam. Dirga berdiri terpaku, dadanya terasa sesak, bukan oleh cinta, melainkan oleh kenyataan bahwa waktu telah menagih harga yang mahal dari kesalahan. Di rumah kecil yang kini mereka tempati, ayah Dirga terbaring lemah. Tubuhnya tak lagi berdaya, hanya matanya yang sesekali menatap kosong ke langit-langit. Lastri merawatnya dengan sisa tenaga yang ia miliki, berpindah antara mengurus suami lumpuh dan anak yang masih kecil. Setiap hari adalah perjuangan tanpa jeda, tanpa harapan akan perubahan. Dirga mendengar semua itu dari orang-orang, namun ia memilih tak mendekat. Ia sadar, rasa iba tak akan mengubah masa lalu, dan kehadirannya hanya akan membuka luka lama yang telah berusaha ia tutup rapat. Ia tak menyimpan dendam, namun juga tak ingin berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Baginya, jarak adalah bentuk kedamaian. Sebaliknya, kehidupan Dirga dan ibunya berjalan perlahan menuju ketenangan. Dirga memperbaiki rumah, memenuhi kebutuhan ibunya, dan menghadirkan rasa aman yang dulu tak pernah ada. Ibunya kini bisa tersenyum tanpa takut, tidur tanpa gelisah, dan berdoa tanpa air mata. Kebahagiaan kecil itu terasa jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah Dirga impikan. Pada malam-malam tertentu, Dirga merenung di beranda, memikirkan dua kehidupan yang berjalan berlawanan. Di satu sisi, ada penderitaan yang lahir dari pengkhianatan. Di sisi lain, ada ketenangan yang tumbuh dari kesabaran. Ia akhirnya mengerti, hidup tak pernah salah membagi hasil, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dirga memilih memaafkan dalam diam, bukan untuk mereka, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia tak ingin hatinya terus terikat pada masa lalu yang kelam. Dengan melepaskan, ia merasa dadanya lebih lapang, langkahnya lebih ringan. Ia tak lagi memandang ke belakang dengan amarah, melainkan dengan pelajaran yang mahal. Dua kehidupan itu kini berdiri jelas di hadapan Dirga, menjadi cermin atas pilihan yang pernah diambil. Dan di tengah keheningan kampung, Dirga melangkah maju tanpa ragu, membawa satu keyakinan dalam hati, bahwa hidup yang dijalani dengan kesabaran dan kejujuran, pada akhirnya akan menemukan jalannya menuju kebahagiaan yang sejati. Sejak kepulangannya, Dirga menjadikan ibunya sebagai pusat dari seluruh hidupnya. Ia menyadari bahwa perempuan renta itulah yang paling banyak berkorban, paling lama menahan luka, dan paling setia menunggu tanpa pernah menuntut apapun. Setiap pagi Dirga bangun lebih awal, memastikan ibunya sudah minum obat, sudah sarapan, dan tak kekurangan sesuatu pun. Di wajah ibunya, Dirga menemukan ketenangan yang selama bertahun-tahun hilang dari hidupnya. Perlahan, Dirga mulai membangun kembali rumah mereka. Rumah kayu yang dulu bocor dan lapuk kini diganti dengan bangunan sederhana namun kokoh. Ia tak ingin rumah itu tampak mewah, cukup layak dan nyaman untuk ibunya menjalani hari tua dengan tenang. Setiap dinding yang berdiri terasa seperti penebusan atas tahun-tahun penderitaan yang tak bisa ia dampingi secara langsung. Ibunya sering menatap Dirga saat ia bekerja, matanya berkaca-kaca namun penuh syukur. Dalam doa-doanya yang panjang, nama Dirga selalu disebut paling awal. Ia tak pernah bertanya berapa banyak uang yang dibawa anaknya, tak pernah meminta lebih. Baginya, kepulangan Dirga dalam keadaan selamat dan utuh sudah menjadi anugerah terbesar yang pernah ia terima. Di sela-sela kesibukan, Dirga kerap duduk bersama ibunya, mendengarkan cerita masa lalu yang dulu terlewat. Tentang bagaimana ibunya bertahan menghadapi cemoohan, tentang malam-malam ia menangis sendirian setelah perceraian, dan tentang betapa ia menggantungkan harapan pada doa untuk Dirga. Setiap cerita itu membuat dada Dirga sesak oleh rasa bersalah sekaligus cinta yang mendalam. Dirga berjanji dalam hati, tak akan ada lagi air mata yang jatuh dari mata ibunya karena ulah orang lain. Ia memastikan kebutuhan ibunya terpenuhi, kesehatan terjaga, dan hari-harinya diisi dengan kegiatan yang menenangkan. Pengajian, berkebun kecil di halaman, dan berbincang sore menjadi rutinitas baru yang membawa kedamaian. Sesekali, ibunya menyinggung masa depan Dirga, tentang pendamping hidup, tentang rumah tangga baru. Dirga hanya tersenyum kecil. Ia belum ingin terburu-buru, hatinya masih ingin memastikan bahwa ibunya benar-benar bahagia dan merasa aman. Baginya, kebahagiaan ibunya adalah fondasi dari kebahagiaannya sendiri. Malam hari, setelah ibunya terlelap, Dirga sering duduk sendiri di teras. Ia menatap langit, mengingat perjalanan hidupnya yang panjang dan penuh luka. Namun untuk pertama kalinya, kenangan itu tak lagi terasa menyakitkan.
Ia merasa telah berada di tempat yang benar, bersama orang yang tepat. Di dalam hatinya, Dirga memahami satu kebenaran yang tak tergoyahkan, ketika segalanya runtuh, ibu adalah satu-satunya surga yang tersisa di dunia. Dan selama ia masih bisa menjaga senyum di wajah ibunya, Dirga tahu bahwa seluruh pengorbanan, air mata, dan kesabarannya selama ini tidak pernah sia-sia. Waktu yang tenang bersama ibunya perlahan membuka kembali ruang di hati Dirga yang lama terkunci. Luka lama memang belum sepenuhnya hilang, namun ia tak lagi berdarah. Di tengah rutinitas sederhana dan doa-doa yang khusyuk, Dirga mulai merasakan bahwa hidupnya tak harus berhenti pada masa lalu. Ada hari esok yang masih mungkin ia jalani dengan cara yang lebih baik. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana. Seorang kerabat memperkenalkan Dirga pada seorang perempuan sederhana, lembut tutur katanya, dan meneduhkan sorot matanya. Perempuan itu dikenal sebagai sosok yang menjaga diri, taat beribadah, dan penuh hormat kepada orang tua. Dirga tak langsung menaruh harapan, namun ada rasa tenang yang aneh setiap kali mereka berbincang. Berbeda dengan masa lalunya, Dirga kini jauh lebih berhati-hati. Ia tak ingin jatuh pada cinta yang terburu-buru. Ia memandang perempuan itu bukan dengan nafsu atau kekosongan hati, melainkan dengan pertimbangan dan doa. Ia mengamati caranya berbicara kepada ibunya, caranya menundukkan suara, dan caranya menyebut nama Tuhan dalam setiap nasihat kecil. Ibunya melihat perubahan itu dengan mata yang penuh harap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, senyum ibunya kembali mengembang dengan tulus. Ia tak memaksa, hanya berdoa dalam diam agar anaknya dipertemukan dengan pendamping yang bisa menjaga hatinya. Bagi Dirga, restu ibunya adalah cahaya hijau yang tak tergantikan. Proses itu berjalan perlahan dan sederhana. Tak ada janji manis berlebihan, tak ada cerita masa lalu yang dibesar-besarkan. Dirga jujur tentang luka hidupnya, dan perempuan itu mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tak menawarkan simpati kosong, hanya kesiapan untuk berjalan bersama jika Dirga bersedia membuka lembaran baru. Ketika lamaran itu akhirnya diucapkan, Dirga merasakannya sebagai keputusan paling tenang yang pernah ia ambil. Tak ada gemetar seperti dulu, tak ada ketakutan berlebihan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa kali ini, ia memilih dengan hati yang utuh dan pikiran yang jernih. Pernikahan itu bukan pelarian, melainkan tujuan. Hari pernikahan berlangsung sederhana, penuh doa, dan tanpa kemewahan berlebihan. Ibunya duduk di barisan depan, meneteskan air mata bahagia. Dirga menatap istrinya dengan rasa syukur yang mendalam, menyadari bahwa Tuhan tak pernah salah menunda kebahagiaan, ia hanya menyiapkannya dengan cara yang lebih baik. Di malam pertama sebagai suami, Dirga menutup hari dengan satu doa dalam hati, agar pernikahan ini menjadi tempat pulang yang damai, bukan luka baru. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukan datang tanpa ujian, tetapi lahir dari kesabaran, kejujuran, dan iman. Dan untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjang penuh penderitaan, Dirga benar-benar merasa siap menjalani hidup yang baru. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan dengan tenang, seperti air sungai yang akhirnya menemukan muaranya. Dirga menjalani perannya sebagai suami dengan penuh tanggung jawab, tanpa melupakan satu janji terpenting dalam hidupnya, menjaga ibunya. Istrinya menerima itu dengan lapang dada, bahkan menjadikan sang ibu sebagai sosok yang ia hormati sepenuh hati. Di rumah itu, tak ada suara pertengkaran, hanya percakapan lembut dan doa yang mengalir pelan. Dirga menata hidupnya kembali dengan bijak. Ia membuka usaha kecil, mengelola hasil jerih payahnya dari Korea dengan hati-hati. Uang yang dulu hanya angka kini berubah menjadi keberkahan, menghidupi keluarga, membantu orang lain, dan memberi rasa aman yang selama ini tak pernah ia rasakan. Ia tak lagi mengejar pengakuan, sebab kebahagiaan telah tinggal bersamanya dalam bentuk yang sederhana namun utuh. Ibunya menjalani hari tua dengan senyum yang tak pernah lepas. Setiap pagi ia berdoa untuk anak dan menantunya, bersyukur karena kesabaran yang ia tanam bertahun-tahun kini berbuah manis. Ia sering duduk di teras, memandangi halaman rumah yang rapi, hatinya tenang karena tahu masa depan anaknya berada di tangan yang tepat. Baginya, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Di sisi lain kampung, kehidupan Lastri dan ayah Dirga berjalan terseok-seok. Ayah Dirga tetap terbaring lumpuh, tak berdaya menghadapi hari-hari panjang yang sunyi. Lastri berjuang sendiri, menghidupi anak dan suami dengan sisa tenaga dan harapan yang kian menipis. Setiap kali ia mendengar kabar tentang Dirga, hatinya perih oleh penyesalan yang tak bisa ditebus.
Tak ada dendam di hati Dirga ketika mendengar kisah mereka. Ia memilih diam, bukan karena lupa, melainkan karena telah memaafkan. Ia percaya, setiap orang telah menerima bagian hidupnya masing-masing. Apa yang terjadi bukan kemenangan Dirga atas mereka, melainkan keadilan hidup yang bekerja dengan caranya sendiri. Suatu sore, Dirga berdiri di beranda rumahnya, menatap langit yang mulai memerah. Istrinya menyiapkan minuman hangat, ibunya tersenyum dari balik pintu. Dalam momen sederhana itu, Dirga teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui, kemiskinan, perpisahan, pengkhianatan, dan kesepian yang nyaris mematahkan segalanya. Semua terasa jauh, seperti mimpi buruk yang akhirnya berlalu. Dirga menyadari satu hal penting, kebahagiaan bukan datang karena balas dendam, bukan pula karena harta semata, melainkan karena hati yang mampu bertahan tanpa berubah menjadi buruk. Kesabarannya di negeri orang, kesetiaannya kepada ibu, dan keputusannya untuk tetap lurus meski dikhianati, semuanya telah mengantarkannya pada hidup yang damai. Di akhir perjalanan ini, Dirga tak lagi bertanya mengapa hidup pernah begitu kejam padanya. Ia justru bersyukur, karena tanpa semua luka itu, ia tak akan pernah sampai pada kebahagiaan yang kini ia genggam. Dari Kuningan hingga Korea, dari pengkhianatan hingga ketenangan, kisah Dirga menjadi bukti bahwa kesabaran tak pernah sia-sia. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk dibalas dengan kebahagiaan yang sejati.